Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Agil dan teman-teman semua dimanapun kalian nonton video ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membangun personal branding dalam karir. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ayasi Nugraha. Saya berasal dari jurusan S1 Administrasi Bisnis dengan NIM 10404000084 dari kelas AB 4809. Nah, pada kali ini saya ingin mengerjakan tugas untuk mata kuliah personal branding dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agil. Kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi di sini pasti udah pada tahu lah ya apa itu personal branding gitu kan. Jadi personal branding itu adalah cara seseorang untuk membangun citra profesionalnya, untuk mengetahui identitas mereka, nilai yang jelas gitu. Nah, apalagi dalam dunia kinerja yang sangat kompetitif, personal branding itu merupakan hal yang sangat penting untuk pembeda antara individu kita dengan orang lain. Tuh, next. Nah, jadi apa sih pentingnya personal branding dalam karir gitu kan? Nah, jadi pentingnya personal branding dalam karir kita itu adalah untuk menunjukkan pembeda antara diri kita dengan diri orang lain. Yang tentunya dengan pembeda itu akan menentukan kualitas diri kita dengan diri orang lain gitu. Makanya sangat penting gitu kan personal branding dalam dunia kerja atau karir di masa depan. Habis itu next. Nah, jadi di sini ada beberapa unsur penting dalam membangun personal branding. Kita mulai ulik dari yang pertama, yaitu keahlian atau skill. Nah, jadi tentunya kita tuh harus memiliki skill atau keahlian yang memang kita tuh memang kompeten di bidangnya gitu kan. Jadi yang mana dengan keahlian ini itu pastinya sudah dinilai atau kita tuh sudah ngerasa memang ahli di bidang itu gitu. Misal kita ahli di bidang IT atau memang ahli di bidang desain grafis, yang tentunya kita tuh harus membuktikan bahwa kalau kita tuh memang ahli di bidang tersebut gitu. Makanya kita harus mengasah kita tuh punya keahlian di bidang apa gitu. Habis yang kedua ada nilai diri atau core value. Jadi kita tuh mau menunjukkan kita tuh seorang yang seperti apa gitu ke orang lain. Misal kita ingin menunjukkan ke orang lain tuh kalau kita tuh memiliki sifat yang on time atau disiplin dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki nilai diri atau core value. Habis yang ketiga ada kepribadian atau personality. Nah, ini juga menjadi unsur penting dalam bangun personal branding gitu. Kepribadian atau personality sepertinya kayak kita ingin menunjukkan kalau kita itu orang yang kayak gimana, misal memiliki sifat yang empati atau peduli dengan orang lain dan lain sebagainya. Habis itu yang keempat ada konsistensi. Dalam membangun personal branding gitu kan, kita tentunya harus menunjukkan sifat yang konsisten dalam bidang itu gitu kan. Habis itu yang kelima, unsur penting juga dalam membangun personal branding itu adalah jejak digital atau track record. Tentunya dalam kita nanti untuk mengapply atau masuk dalam dunia pekerjaan, jejak digital atau track record ini sangatlah penting. Pastinya perusahaan itu mengecek gitu kan ke belakang kita tuh seperti apa historinya gitu. Next. Di sini ada beberapa cara penting cara membangun personal branding gitu. Yang pertama, kita harus kenali diri kita terlebih dahulu. Seperti kita tuh suka di bidang apa, suka dalam hal apa, kita tuh orang yang bagaimana gitu. Pokoknya yang pertama adalah kita tuh harus kenali diri kita terlebih dahulu gitu. Habis yang kedua ada tentukan positioning. Nah, setelah kita mengenali diri kalau kita tuh orang yang seperti A, seperti B gitu kan, kita harus menentukan kira-kira kita tuh pengen dinilai orang itu seperti apa gitu. Karena kita kan tadi di nomor pertama sudah kenali diri kita, yang kedua baru kita menentukan posisi apa sih atau perspektif orang kita tuh pengen dinilai seperti orang yang seperti apa gitu. Habis yang ketiga ada bangun portofolio atau proses online. Nah, setelah kita sudah ingin dinilai orang yang seperti apa, kita tuh harus mulai membangun citra atau portofolio kita gitu untuk menentukan kalau memang kita tuh emang minat di bidang tersebut, emang kompeten di bidang tersebut. Habis itu tampilkan kompetisi secara konsisten. Nah, setelah tadi kita kenali diri, habis itu menentukan positioning, habis membangun portofolio, itu kita juga jangan lupa untuk menampilkan secara konsisten kepada lingkungan kita gitu. Bahwa kita tuh memang ingin dinilai orang seperti ini gitu, bukan kayak misalnya kita sudah melakukan A tapi nanti juga melakukan B.
gitu kan. Jadi intinya kita tuh harus konsisten gitu kan. Habis itu yang kelima atau yang terakhir, setelah kita kenali diri kita, habis itu menentukan posisi apa yang kita ingin tunjukkan, habis itu membangun portofolio dan sudah melakukan itu secara konsisten, itu tentunya kita harus memperluas relasi gitu untuk menambah pertemanan. Itu bisa lewat webinar, bisa lewat workshop, bisa lewat seminar gitu. Pokoknya kita harus memperluas jejaring atau relasi kita gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang harus dihindari dalam membangun personal branding. Yang pertama, itu tidak konsisten. Seperti yang saya bilang tadi, dalam membangun personal branding itu tentunya harus diiringi dengan konsisten. Yang mana kita tuh harus emang record gitu on tracknya gitu, jadi nggak kemana-mana gitu arahnya. Habis yang kedua, itu terlalu mengikuti orang lain atau kehilangan ciri khas kita gitu. Misalnya kita sudah konsisten membangun personal branding seperti A gitu, tapi melihat orang lain yang B, kita tuh jadi malah pengen keikut seperti orang lain gitu, malah kita kehilangan ciri khas diri kita sendiri gitu. Habis yang ketiga, mencitrakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Jadi kita tuh menunjukkan ke diri kita kepada lingkungan kita, tapi itu sebenarnya bukan hal yang kita minati gitu. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan diri kita gitu. Habis yang keempat, kurang menjaga reputasi digital. Yang seperti saya bilang tadi, tentunya dalam dunia kerja nanti itu kita harus menjaga track record atau reputasi digital kita. Nah, di sini ada contoh beberapa personal branding yang mungkin kita sudah tahu ya, yang mungkin personal branding itu udah sangat kuat lah. Yang pertama ada Elon Musk, yang kedua ada Mark Zuckerberg, yang ketiga ada Ronaldo. Nah, Elon Musk ini mungkin dikenal sebagai orang yang inovator, yang Mark Zuckerberg ini dikenal sebagai orang yang membangun platform media sosial. Yang ketiga ada Ronaldo, yang dia tuh dikenal sebagai orang yang kerja keras dan tidak ingin kalah dan ingin haus akan kemenangan. Ya, dari ketiga orang ini mereka memiliki personal branding di industri yang berbeda, tapi personal branding mereka itu sangat kuat di masyarakat luas gitu. Jadi orang tahu kalau mereka ini orang yang bagaimana lah gitu. Nah, jadi daripada manfaat daripada jangka panjang untuk membangun personal branding, itu tentunya kita jadi dikenal dengan orang kayak orang yang seperti apa. Jadinya atasan maupun rekan kerja kita tahu kita tuh orang yang seperti apa gitu. Next, ini ada closing statement dari Tony Robbins. Dia mengatakan bahwa identity is the most powerful force in a human behavior. Jadi itu kayak identitas itu adalah kekuatan terbesar daripada manusia gitu. Makanya oleh karena itu, marilah kita membangun personal branding kita sedini mungkin gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Agil dan rekan-rekan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.